Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hairani dengan stambuk E281202666 dari kelas AGT 4. Di sini saya akan membawakan materi dari jurnal yang saya ambil dengan judul Peran Bioteknologi untuk Peningkatan Produksi Pangan di Lahan Marginal. Pendahuluan. Latar belakang. Ketahanan pangan di Indonesia selama ini dinilai belum kokoh. Hal ini ditandai oleh besarnya volume impor produksi pangan dan tingginya peningkatan kebutuhan pangan, terutama disebabkan oleh jumlah penduduk dan pendapatan di Indonesia. Untuk itu, upaya peningkatan produksi pangan perlu dilakukan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi secara bersamaan. Semakin luasnya lahan marginal, maka pemanfaatan dirasakan sangat mendesak dan dipandang sebagai alternatif yang sangat strategis untuk peningkatan produksi pertanian dan mengurangi ketergantungan impor serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Pembahasan. Lahan marginal. Lahan marginal atau lahan suboptimal adalah lahan yang memiliki mutu lebih rendah karena memiliki beberapa faktor pembatas jika digunakan untuk lahan pertanian. Faktor pembatas tersebut perlu diketahui lebih dulu sehingga dapat diberi perlakuan-perlakuan tertentu untuk mengatasinya. Lahan marginal atau suboptimal di Indonesia cukup luas. Karakteristik lahan. Seperti yang tertera pada tabel, lahan marginal di Indonesia tersebar di seluruh kepulauan terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Lahan-lahan ini sudah banyak dimanfaatkan terutama untuk tanaman perkebunan, namun baru sedikit dimanfaatkan untuk mendukung produksi. Peran bioteknologi. Pemanfaatan bioteknologi untuk lahan marginal dalam rangka peningkatan produksi pertanian pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pengembangan varietas toleran berpotensi untuk perbaikan hasil dan perbaikan kondisi agroekosistem lahan suboptimal. Pada tabel dijelaskan, varietas toleran pada tanaman padi memiliki potensi produksi 3,4 sampai 6,2 ton per hektar dengan karakteristik toleran terhadap kekeringan. Yang kedua ada tanaman kedelai dengan potensi produksi 4,45 sampai 7,63 ton per hektar dengan karakteristik sesuai untuk padi rawa, keadaan pasang surut, lahan masam sulfat, dan bergambut. Yang ketiga ada tanaman jagung dengan potensi produksi 1,66 sampai 2,8 ton per hektar dengan karakteristik sesuai untuk lahan kering masam. Berbagai varietas toleran baru hasil pemuliaan yang berpotensi untuk mendukung produksi pangan adalah varietas padi, misalnya padi gogo dan padi rawa. Padi tahan naungan, kedelai untuk lahan kering masam, dan kedelai adaptif naungan, serta jagung tahan penyakit. Penutupnya, dalam upaya peningkatan produksi pangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat, maka upaya ekstensifikasi melalui pemanfaatan lahan marginal perlu segera dilakukan secara luas. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, perlu adanya dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani dengan fasilitasi antara lain binaan atau pendampingan, insentif, dana investasi atau permodalan, dan pemasaran serta pengembangan produk-produk pasca panen yang bernilai tambah tinggi. Ya, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.